بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita sering mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa jemaah sekalian? Minimalnya ada dua sebab utama mengapa hamba harus selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah karena Allah hanya dialah satu-satunya yang pantas untuk dipuji. Sebab hanya dia pemilik sifat-sifat kesempurnaan. Hanya dia pemilik kemuliaan, keagungan, kebesaran yang hakiki. Semua selain dia penuh dengan kekurangan. Semua selain dia kecil, rendah, hina di hadapannya. Dan semua selain dia butuh kepadanya. Dialah yang maha kuat lagi maha kaya. Semua selain dia lemah dan butuh kepadanya. Maka Allah adalah pemilik kesempurnaan, keagungan, kemuliaan dan kebesaran, serta semua sifat-sifat mulia tanpa memiliki kekurangan sedikit pun. Oleh karena itu hanya dia yang pantas dipuji. Sebagaimana kita meyakini hanya dia yang pantas untuk disembah. Sebab yang kedua jamaah sekalian, mengapa kita harus selalu memuji Allah Azza wa Jalla? Karena Allah adalah zat yang maha baik kepada kita, yang mencurahkan segala kenikmatan, yang memberikan kita rezeki. Hanya dia yang satu saja yang memberikan segala kebaikan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada padamu, maka itu datangnya dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Semua kebaikan yang kita dapatkan, semua nikmat yang kita rasakan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hanya dia yang pantas untuk kita puji. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita mencakup nikmat dunia berupa kesehatan, kekayaan kita, kecukupan rezeki yang Allah berikan, nikmat keluarga dan lain-lain. Yang kedua jemaah sekalian, nikmat hidayah, nikmat agama, nikmat salat, nikmat puasa, nikmat ilmu dan amal, nikmat Al-Quran, dan nikmat diutusnya kepada kita Nabi Muhammad SAW. Inilah nikmat terbesar dalam hidup kita, karena inilah kunci segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu jemaah sekalian,
di awal surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya dan mengingatkan kita untuk memujinya karena nikmat yang besar ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-Quran, dan Allah tidak menjadikan dalam Al-Quran itu ada kebengkokan. Al-Quran semuanya lurus, semuanya membimbing kita, mengarahkan kita ke jalan yang lurus. Jadi Allah memuji dirinya sendiri yang bermakna perintah kepada kita untuk memujinya karena nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, Allah jelaskan nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkannya Al-Quran untuk mengingatkan kepada kita tiga hal. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun. Yang pertama kata Allah, Al-Quran kitab yang lurus itu, dengannya Nabi Muhammad SAW mengingatkan manusia azab yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama jemaah sekalian, di antara nikmat yang kita rasakan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW dan diturunkannya Al-Quran, mengingatkan kita jangan sampai mengikuti jalan yang menyimpang, jangan sampai menentang perintah Allah, jangan sampai kita melanggar aturan-aturan Allah, karena ada azab yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah azab di dunia ataukah azab di alam kubur? Dan semua penderitaan di dunia jemaah sekalian tidak ada apa-apanya dibandingkan azab kubur. Ataukah azab di padang mahsyar di hari kebangkitan, satu hari yang lamanya seperti 50.000 tahun di dunia, dan azab di hari itu lebih dahsyat daripada semua azab kubur. Kemudian yang paling dahsyat adalah azab neraka. Setelah padang mahsyar, setelah manusia diadili, kemudian manusia terbagi dua, ada yang masuk ke dalam surga, ada yang masuk ke dalam neraka. Maka ini diantara tugas Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kasih sayang Allah dan juga sifat kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengingatkan kita azab yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita memilih jalan yang menentang Allah, tidak mau mengikuti jalan Allah, sehingga kita mendapatkan azab yang sangat pedih. Ini yang pertama jemaah sekalian, fungsi Al-Quran dan diutusnya Nabi Muhammad SAW, atau tugas utama beliau yang pertama. Yang kedua kata Allah, wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Dan Nabi Muhammad SAW itu ditugaskan oleh Allah untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Maka tugas Nabi SAW yang kedua adalah mengajak manusia beriman kepada Allah dan memberi kabar gembira kepada mereka yang melakukan amal-amal saleh. Apa yang Allah akan berikan kepada mereka? Bahwasannya untuk mereka balasan yang baik. Makithina fihi abada, mereka akan kekal di dalam surga selama-lamanya. Ini tugas Nabi SAW yang kedua, mengajak manusia beriman kepada Allah, yaitu menyembah hanya kepada Allah, menuhankan hanya Allah yang satu saja, dan tidak boleh membenarkan atau menyetujui peribadahan kepada selain Allah. Tidak boleh pula mempersembahkan ibadah itu untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan itu jemaah sekalian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memiliki dua bagian. Di surat Al-Baqarah Allah Azza wa Jalla menegaskan, barang siapa yang ingkar kepada tagut, yaitu ingkar kepada semua yang disembah selain Allah, kemudian dia beriman kepada Allah. Jadi nggak cukup dia mengatakan beriman kepada Allah,
tapi dia juga harus mengingkari semua peribadahan kepada selain Allah. Maka siapa yang melakukan itu, kata Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Tali yang sangat kokoh itu adalah tali keimanan, yaitu la ilaha illallah, puncak keimanan seorang muslim. Dan pondasi utama dari keimanan adalah la ilaha illallah, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wa adanaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan paling rendah adalah mengeluarkan sesuatu yang mengganggu dari jalan, dan malu itu bagian dari iman. Jadi semua amal soleh jemaah sekalian adalah bagian dari keimanan kepada Allah. Namun puncaknya yang tertingginya sekaligus pondasinya yang paling utama adalah la ilaha illallah. Inilah tugas Nabi Muhammad SAW, mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah, beriman kepadanya, dan mengimani semua yang dia wajibkan untuk diimani, seperti beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya, dan melakukan amal-amal soleh. Dan Allah menjanjikan, barang siapa yang hidupnya dalam keadaan beriman dan beramal soleh, dan dia pertahankan terus sampai dia pergi meninggalkan kehidupan dunia ini, sebagaimana kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian, maka anna lahum ajran hasanah, bagi mereka ada balasan yang baik, makithina fihi abada, mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jemaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kemudian tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, kata Allah, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan Muhammad ditugaskan untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah punya anak. Inilah di antara tugas penting Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus ke muka bumi ini dan diturunkan kepada beliau Al-Quran untuk mengajarkan manusia bahwa Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan mengingatkan mereka yang berkata Allah punya anak. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau menjelaskan, umat yang mengatakan Allah punya anak ada 3 golongan. Yang pertama, orang-orang musyrik Arab yang berkata malaikat adalah anak perempuan Allah. Yang kedua, orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah. Yang ketiga, orang-orang Nasrani yang berkata Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tugas Nabi Muhammad SAW adalah menyadarkan mereka, mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka yakini itu salah. Ini tugas penting Nabi Muhammad SAW yang Allah kabarkan kepada kita. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada, dan Muhammad diberi tugas oleh Allah untuk mengingatkan kaum yang berkata Allah punya anak. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah juga menugaskan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada manusia ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim. Tidaklah ucapan mereka itu berdasarkan ilmu, tidak pula nenek moyang mereka yang mengajarkan kepada mereka keyakinan itu. Mereka tidak punya dasar ilmu sedikit pun, tidak ada wahyu dari Allah, tidak ada ajaran seluruh nabi dan rasul yang pernah mengajarkan kepada manusia tentang itu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kemudian Allah tegaskan, sungguh besar dosanya
kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka, iyaquluna illa kadhiba, tidaklah yang mereka katakan kecuali dusta. Ini diantara tugas Nabi Muhammad SAW yang Allah perintahkan kepada beliau untuk disampaikan kepada manusia. Bahkan juga masih banyak ayat-ayat yang lain yang Allah suruh Nabi SAW sampaikan kepada manusia terkait permasalahan ini. Di ayat yang lain di surat An-Nisa, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Wahai ahlul kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Jangan kalian ucapkan sesuatu tentang Allah kecuali kebenaran. Jangan kalian karang-karang sendiri, jangan kalian buat-buat sendiri. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu hanyalah utusan Allah dan kalimatnya yang diberikan kepada Maryam dan ruh yang Allah ciptakan, yaitu Allah ciptakan Nabi Isa alaihi salam di rahim Maryam dengan kalimat kun, kemudian Allah tiupkan ruh padanya. Maka itulah proses penciptaan Nabi Isa alaihi salam. Fa aminu billahi wa rusulih, maka kata Allah, berimanlah hanya kepada Allah dan kepada para rasulnya semuanya, termasuk Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena itu juga yang diajarkan oleh Isa alaihi salam. Kemudian kata Allah, wala taqulu thalathah, jangan kamu berkata Allah adalah satu dari yang tiga. Intahu khairan lakum, berhentilah, itu lebih baik bagimu. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah adalah sesembahan yang satu, dia tidak berbilang, dia hanya satu saja. Subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci dia dari memiliki anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila, dialah pemilik apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya milik Allah, dan cukuplah dia sebagai pemelihara dan sebaik-baiknya tempat kita bertawakal, bergantung hati. Maka Allah tegaskan, subhanahu ayyakuna lahu walad, maha suci Allah dari memiliki anak. Kenapa jemaah sekalian Allah katakan dia maha suci dari memiliki anak? Karena ucapan Allah memiliki anak itu adalah ucapan yang mengandung pelecehan, pengotoran terhadap keagungan dan kemuliaan Allah. Maka Allah katakan dia maha suci, dia tidak hina, dia tidak kotor, dia tidak pantas dilecehkan. Dan di ayat yang lain juga Allah tegaskan, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada, ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak. Allah suruh kita mengucapkan segala puji baginya, lalu Allah tegaskan dia tidak memiliki anak, karena mengatakan dia memiliki anak mengandung penghinaan kepadanya, tidak mengandung pujian kepadanya. Sebab yang memiliki anak itu jemaah sekalian hanyalah makhluk, karena makhluk itu butuh kepada anak, sedangkan Allah dialah yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha cukup, sama sekali tidak membutuhkan anak. Sebagaimana dia tidak membutuhkan pasangan, dia juga tidak membutuhkan siapapun yang melahirkannya. Lam yalid wa lam yulad. Dan juga Nabi SAW ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengabarkan kepada manusia, kelak di hari kiamat Nabi Isa alaihi salam akan dimintai pertanggungjawaban. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ingatlah kata Nabi SAW, kelak di hari kiamat Allah akan bertanya, wahai Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maka Nabi Isa alaihissalam akan menjawab, maha suci engkau. Karena itu ucapan yang mengandung penghinaan kepada Allah. Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan, maha suci engkau, tidak patut aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad alimtah, andai benar aku yang mengatakan seperti tuduhan mereka, tentu engkau telah mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau maha mengetahui apa yang ada dalam diriku,
dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Engkaulah yang maha tahu perkara gaib. Sebagaimana Nabi kita SAW juga diperintahkan untuk menyampaikan, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani taham. Nabi Muhammad SAW disuruh untuk mengajarkan, tidaklah Al-Masih putra Maryam itu kecuali seorang rasul. Telah berlalu sebelum beliau rasul-rasul yang lain, dan ibunya adalah seorang yang benar. Kana yakulani ta'am, keduanya makan makanan. Kenapa jemaah sekalian? Ada urusan apa cuma makan makanan lalu Allah sebutkan dalam Al-Quran? Maksudnya untuk mengingatkan kita, beliau manusia biasa, butuh kepada makanan. Beda dengan Allah yang pantas disembah, sama sekali tidak membutuhkan siapapun atau membutuhkan apapun. Allah dia yang maha kuat, yang maha kaya. Seluruh makhluk bergantung kepadanya, seluruh makhluk butuh kepadanya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah sama saja dengan perumpamaan Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah katakan kun, jadilah, maka terciptalah beliau. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam, beliau diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, bukan anak Allah. Maka seandainya Isa pantas disembah karena dia lahir tanpa ayah, sesungguhnya Nabi Adam kalau begitu lebih pantas untuk disembah. Beliau bukan hanya lahir tanpa ayah, beliau juga tanpa ibu sekaligus. Sebagaimana Rasulullah SAW disuruh oleh Allah untuk menyampaikan, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Wa qala al-Masihu ya bani Israil abudullaha rabbi wa rabbakum. Dan Al-Masih Isa putra Maryam itu sendiri mengatakan, wahai bani Israel, sembahlah Allah, dialah Rabbku dan Rabbmu. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Barang siapa yang menuhankan selain Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh kata Allah, telah kafirlah orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang tiga. Maka kita pun paham jemaah sekalian, ini diantara tugas Nabi Muhammad SAW, mengajak orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalam dan mengatakan beliau sebagai anak Allah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mau bertoleransi kepada umat Nasrani, janganlah kebablasan. Dalam perayaan Natal, toleransi itu adalah kita tidak mengganggu mereka. Kita tidak lempari batu mereka saat sedang merayakan Natal. Tidak pula kita lempari bom. Itu terorisme. Itu dilarang dalam Islam. Bahkan Islam memerintahkan untuk melindungi non-muslim minoritas di negeri kaum muslimin. Orang-orang yang menzalimi non-muslim di negeri kaum muslimin, mereka telah melanggar ajaran Islam. Tetapi jamaah sekalian, menunjukkan persetujuan dan apresiasi terhadap keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu bukan sebuah toleransi, tapi itu adalah pelanggaran berat terhadap ajaran Islam, ajaran yang Allah turunkan dan misi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita hidayah sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.